Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saya Abdullah Kubai, Muara ini. Profesi sebagai terapis. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nurizati wa siri syarifi sairi asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nurizati wa siri syarifi sairi asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nurizati wa siri syarifi sairi asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Saya memegang prinsip yaitu berbagilah ilmu walaupun secuil ya. Jadi pada kesempatan ini apapun ilmu yang telah saya pelajari, ilmu hipnosis, ilmu NLP, metafisika hipnosis dan lain-lain, insya Allah kapanpun sampai akhir hayat saya akan berbagi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Pada kesempatan ini saya ingin menginformasikan bahwa insya Allah atas izin Allah saya akan membantu melalui konseling dan terapi pikiran dengan hipnoterapi, EFT, NLP, BFA, metafisika untuk mengatasi masalah yang terkait dengan pikiran ya. Insya Allah kalau pikiran sudah positif, mudah-mudahan sakit yang lain pun menjadi hilang kan. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi terkait dengan ini minder, berat diri, mungkin penurunan berat badan karena kebiasaan buruk pola makan yang selalu perasaan lapar terus atau selalu kebiasaan ngemil dan lain-lain. Juga fobia, jadi ada juga orang-orang yang fobia, rasa takut dengan kecoa, rasa takut dengan balon atau dengan yang lain atau hal-hal lain sehingga itu sangat mengganggu, atau stres, beban kerja yang beban pikiran yang seolah selalu memikul, selalu terbebankan ya, sehingga dia stres atau depresi, tidak bahagia padahal mempunyai segalanya, jadi merasa was-was dan lain-lain. Kemudian juga sedih yang menaun akibat suatu tragedi, mungkin tadinya dia mengalami trauma kecelakaan atau trauma ditinggal seseorang yang dikasihi sehingga dia selalu terpukul dan tidak bisa melupakan. Marah yang meluap-luap jadi sulit mengendalikan, atau sakit hati terus merasa sakit, dendam, marah, sebel, kecewa, atau trauma membayangkan pengalaman-pengalaman buruk lainnya. Juga rasa cemas, ketakutan tanpa alasan. Ada itu orang takut tanpa alasan. Loh, kenapa nangis sendiri tanpa masalah, sulit melupakan masa lalu atau pengalaman yang buruk, pikiran selalu negatif, atau kebiasaan yang seperti biasa merokok. Kalau dia niatan betul-betul ingin memberhentikan merokok, insya Allah bisa. Atau kecanduan alkohol, kecanduan game dan lain-lain, tidak mampu menahan kencing ngompol. Nah ini kadang-kadang ada anak kita yang sudah SMP masih ngompol, atau latah, atau cemas, panik, tiba-tiba ketakutan, atau
kelalaian dalam kebersihan atau bersuci atau lain, jadi seolah-olah kotor terus, itu juga gangguan pikiran. Juga kadang-kadang kita merasa bolak-balik meriksa kunci rumah, mobil, atau perasaan sudah dikunci belum, sudah belum, rasa-rasa seperti itu, atau takut terkena penyakit, jadi selalu membayangkan sesuatu penyakit, kematian, jadi dia sudah takut dahulu, padahal dia tidak mengalami. Nah, pikiran tiba-tiba kosong atau mudah tersinggung, tidak mampu merasa senang atau tidak sedih gitu kan, tidak mampu senang atau sedih, dia nggak bisa merasakan itu, atau paranoid, atau sering pingsan, berteriak tanpa sadar gitu. Atau juga ada yang orang yang tidak percaya diri atau tidak bisa mengenal jati diri sendiri gitu kan, sering melihat atau mendengar merasakan sesuatu yang tidak nyata, perasaan ada yang ganggu, perasaan ada makhluk gaib dan lainnya, tidak bisa konsentrasi atau kurang konsentrasi, lemah dalam ingatan, atau kurang motivasi kerja, belajar dan lain-lain. Jadi kalau untuk belajar bisa kita bangkitkan si juniusnya, bagi anak-anak bagus sekali. Kurang public speaking, nah ini jadi dia tuh berasa ngomong di depan orang itu merasa ragu, merasa tidak percaya diri, merasa kecil, merasa rendah gitu. Ada juga yang penyakit fisik yang disebabkan oleh perasaan, dan ada juga jadi perasaan sakit, perasaan gak enak, nah itu. Jadi atau sakit ma karena pikiran, karena dia terlalu memikirkan sesuatu, ya timbul akhirnya penyakit ma atau stres. Sariawan juga akibat dari pikiran, atau sulit tidur juga, mimpi buruk, imajinasi, seram, atau migrain juga karena pikiran. Nah, kita relaksasi pikiran tersebut, kita bisa pakai self hipnosis, bisa kita relaksasi, happy, bahagia, nyaman. Kemudian sulit melupakan mantan, nah ini juga, atau ini saya tulis sulit melupakan mantan, ya sulit melupakan sesuatu lah ya, sesuatu yang kira-kira tidak perlu diingat lagi tapi terus diingat terus. Kemudian takut jatuh cinta karena pernah trauma, sakit hati, dikecewakan, atau kurang percaya diri dalam mendekati lawan jenis bisa jadi kita gali penyebabnya, kemudian kita terapis nanti. Atau kurang gairah dalam bercinta, ini gampang sekali. Atau bosan dalam menikah, atau alergi, asma, nafsu makan kurang, mudah-mudahan bisa kita terapi. Kemudian impoten non organik, jadi dia itu karena beban pikiran, karena sesuatu yang mengganggu pikirannya sehingga perkututnya tidak hidup atau sulit hidup, atau terkait dengan yang lain, orgasme, atau tadi dan masih banyak yang lain ya. Jadi nyeri di saat menstruasi, atau merasa takut di saat akan melahirkan gitu kan, atau malah sampai ke, kalau dokter itu yang namanya operasi tanpa bius sudah sangat sudah selalu ya, hampir rata-rata yang ngerti dengan hipnosis operasi
operasi tanpa bius ya, operasi tanpa bius malah bisa. Oke, saya kira demikian ya penjelasan. Intinya sesuatu yang terkait dengan pikiran, insya Allah kami bantu. Jadi konseling, terapi pikiran dengan hipnosis. Bagi yang minat atau yang ada kendala seperti yang kami jelaskan di atas, monggo silakan mampir ke kami ke Muara Enim, Jalan Perwira Pelitasari, Gang Bangau nomor 45 Muara Enim, atau WA dulu ya, WA dulu karena keterkaitan dengan kesibukan kami mungkin harus janjian dulu. Oke, terima kasih Bapak Ibu-ibu yang bersedia mendengarkan paparan kami ini, baik melalui YouTube atau yang lain. Mohon bersedia untuk subscribe ya, like, subscribe. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.